Hai teman-teman, aku Azura. Aku akan cerita tentang desa dan hutanku. Di desa, aku tinggal dengan gembira. Udara yang segar dan burung-burung berkicau setiap paginya. Masyarakat selalu bergembira melihat kebun yang subur dan hijau. Ayah dan ibu selalu pulang membawa hasil kebun terbaik untuk dimakan dan dijual. Suatu hari, saat aku dan teman-teman sedang bermain di pinggiran hutan, kami melihat sekelompok orang yang tidak kami kenal. Mereka datang dan mulai menebang pohon-pohon di hutan. Kendaraannya besar seperti monster. Mereka menggali tanah sehingga terbentuklah parit yang sangat lebar. Aku dan teman-teman hanya bisa melihat dari kejauhan. Di suatu pagi, kepulan asap di mana-mana. Ada yang bilang sedang terjadi kebakaran di hutan, tempat kami bermain kemarin. Api yang besar membakar semua yang ada. Hingga kebun ayah dan kebun teman-teman ayah juga ikut terbakar. Semua orang mencoba untuk memadamkan api yang sudah sangat besar. Api membakar hutan tempat hewan-hewan bermain. Burung-burung yang cantik berterbangan entah kemana. Macan yang gagah dan beruang yang berani pun juga ikut berlari, karena rumah mereka sudah hilang terbakar oleh api. Suatu malam, ibu dan ayah melihat berita di televisi. Kebakaran kebun dan hutan di desa kami ini menyebabkan dampak yang sangat tidak baik. Asap berterbangan hingga ke semua tempat hingga ke luar negeri. Suatu hari di balai desa ada pertemuan. Ternyata ada kakak-kakak dari Yayasan Mitra Insani sedang menjelaskan kenapa kebakaran bisa terjadi. Pertama, penebangan pohon-pohon di hutan. Pohon berfungsi untuk memberikan oksigen untuk kita hirup, dan pohon juga menjaga air di permukaan hutan sehingga selalu lembab. Kedua, cuaca ekstrim. Suhu bumi semakin panas jika tidak ada pohon. Panas bumi membuat semua tumbuhan menjadi kering dan mudah terbakar. Ketiga, pembuatan parit di hutan. Parit yang dibangun oleh sekelompok orang di hutan sangatlah merusak. Hutan menjadi kering dan merusak semua kehidupan di dalam hutan. Tumbuhan dan pohon akan mati karena kekeringan. Banyak lagi penyebab kebakaran bisa terjadi karena ulah manusia, seperti membakar dengan sengaja, membuang puntung rokok yang masih menyala, membakar ranting-ranting saat berkemah, dan lain-lain. Dan banyak orang yang terkena ISPA karena menghirup udara yang kotor bercampur asap. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut. Selain itu, jika kita sengaja membakar hutan, maka kita akan ditangkap oleh bapak-bapak polisi. Ini dijelaskan di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat 3. Jika kita ketahuan membakar, akan dipenjara selama 15 tahun dan didenda sebanyak 5 miliar rupiah. Kakak-kakak dari Yayasan Mitra Insani kemudian menjelaskan bagaimana cara menanggulangi keadaan setelah kebakaran dan juga cara mencegah kebakaran. Pertama-tama, membangun sekat pada parit-parit yang terbuka. Ini bertujuan untuk kembali melembabkan tanah gambut yang telah kering dengan cara menahan air yang mengalir di parit-parit di dalam hutan dan kebun. Kedua, melakukan penanaman pohon-pohon di lahan dan hutan yang terbakar. Pohon-pohon ini nantinya bertujuan untuk memberikan udara yang segar untuk kita hirup, dan sekaligus rumah bagi hewan-hewan langka di hutan. Ketiga, berkebun yang ramah lingkungan. Berkebun yang ramah lingkungan yaitu berkebun yang tidak membakar lahan, sehingga tidak ada asap yang ditimbulkan yang bisa mengotori udara. Masih banyak lagi cara agar tidak terjadi kebakaran, yaitu kita semua harus mencintai alam kita.
saling mengingatkan sesama tentang pentingnya menjaga lingkungan dan alam. Bumi tempat tinggal kita membutuhkan orang-orang yang sayang kepada lingkungan. Maukah kamu menjadi temanku untuk menjaga lingkungan dan alam di bumi yang kita cintai ini?